Ingat Pak Purwo, kami bukan penunggak pajak, kami tidak mampu membayar pajak karena kami tidak punya penghasilan. Jadi jangan salah. Bapak ini sudah mendengar Bapak itu yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari ditangkap, beri yang saya. Yang mau beri Ansari di penjara, beri yang saya. Bapak ini sekalian. dan menjadi anggota Gengso seperti Air Langga Hartarto,
sebuah klaim yang mengguncang. Selamat datang pendengar sekalian, kembali bersama kami dalam pembahasan mendalam yang akan mengulas satu topik paling kontroversial dan menyita perhatian publik belakangan ini. Topik kita kali ini sangat berat, menyentuh isu kepercayaan, integritas, dan nama baik seorang pemimpin negara, kita. Berita dan klaim yang beredar menyebutkan ada penilaian internasional yang menempatkan salah satu presiden Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, sebagai presiden ke-7 paling korup di dunia. Klaim ini langsung meledak menjadi perbincangan panas. Di satu sisi, banyak pihak yang meyakini dan menguatkan penilaian tersebut, menyebutnya sebagai bukti nyata manajemen pemerintahan yang penuh ketidakberesan. Namun di sisi lain, penolakan keras dan pembelaan kuat juga muncul, menyebut penilaian itu tidak berdasar, berbau politik, dan tidak sah secara metodologi. Selama kurang lebih 14 menit ke depan, kita akan bedah tuntas dari mana asal penilaian ini, apa dasar dan ukuran yang digunakan, apa saja tuduhan dan dugaan korupsi yang dikaitkan dengan masa pemerintahan beliau, bagaimana tanggapan pemerintah, para ahli, dan masyarakat, serta sejauh mana kebenaran dan dampak dari klaim besar ini bagi nama baik bangsa Indonesia. Jam 1:10, jam 2:45. Asal mula klaim, dari mana datangnya penilaian ini? Pertama-tama harus sumbernya. Kabar yang menyebut Jokowi menempati urutan ke-7 sebagai pemimpin paling korup di dunia ini bermula dari sebuah laporan atau penilaian yang bebas di media sosial, media asing, dan situs-situs pengamat internasional. Penilaian ini dikaitkan dengan memantau anti korupsi internasional, namun seringkali sumber persisnya diperdebatkan. Pihak yang menyebarkan dan meyakini berita ini merujuk pada data yang mengukur tingkat transparansi, pengelolaan keuangan negara, serta kasus besar yang terjadi selama masa jabatan. Dalam daftar, nama Jokowi disebutkan bersanding dengan nama-nama pemimpin negara lain yang memang sudah lama dikenal bermasalah dengan hukum dan kasus korupsi besar-besaran di negaranya. Penting untuk dicatat sejak awal, lembaga pemantau korupsi paling terkenal dan resmi dunia seperti Transparency International tidak pernah secara resmi merilis daftar peringkat presiden paling korup di dunia. Lembaga tersebut biasanya mengeluarkan indeks persepsi korupsi yang mengukur kondisi korupsi suatu negara, bukan menilai secara pribadi para pemimpin. Ini di titik awal perdebatan, apakah penilaian ke-7 ini hasil riset serius atau sekedar opini, survei tidak resmi, atau bahkan rekayasa informasi. Meskipun sumbernya diperdebatkan, klaim ini kenyataan harus kita sangat besar. Jam 2:45, jam 5:00. Penilaian, apa saja yang dijadikan ukuran? Mengapa nilai korup? Apa saja yang dilihat oleh pihak-pihak yang memberikan penilaian tersebut? Berdasarkan argumen dan tuduhan yang beredar, serta dijadikan dasar penilaian, setidaknya ada 5 poin besar yang sering dikemukakan sebagai alasan kenapa Jokowi masuk dalam daftar tersebut. Poin pertama, meluasnya kasus korupsi di berbagai sektor. Kritikus menyoroti bahwa selama masa pemerintahan Jokowi, kasus korupsi justru semakin banyak terungkap dan nilainya sangat fantastis. Mulai dari kasus pengadaan bantuan sosial, korupsi di kementerian, dana desa, hingga kasus di lembaga negara. Pihak penilai berargumen, jika di bawah kepemimpinan Anda korupsi merajalela dan melibatkan pejabat tinggi, maka pemimpin puncak harus bertanggung jawab. Ada anggapan bahwa korupsi tidak bisa besar dan masif jika tidak ada perlindungan dari atas. Poin kedua, dugaan nepotisme dan dinasti politik. Ini adalah isu yang paling panas. Penilai menyoroti bagaimana anak-anak, menantu, dan kerabat dekat presiden tiba-tiba terjun ke dunia politik dan menduduki jabatan strategis atau mendapatkan kekuasaan besar dalam waktu singkat. Bagi banyak pengamat, ini adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan keluarga yang merupakan salah satu indikator utama perilaku koruptif dalam definisi internasional. Poin ketiga, kurangnya transparansi keuangan negara. Ada tuduhan bahwa pengelolaan uang negara, terutama untuk proyek-proyek strategis besar, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan utang negara, tidak cukup transparan. Anggaran triliunan rupiah dikucurkan, namun hasilnya seringkali dipertanyakan, dan mekanisme pengawasan dinilai lemah. Ini dianggap sebagai celah yang sengaja dibuat untuk memudahkan praktik korupsi. Poin keempat, intervensi terhadap penegak hukum. Pihak yang menilai korup seringkali mengaitkan dengan dugaan campur tangan dalam proses hukum.
Banyak kasus besar yang dianggap berhenti di tengah jalan, atau pelakunya mendapatkan perlakuan istimewa. Ada anggapan bahwa penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, maupun KPK menjadi tidak independen dan tunduk pada kekuasaan politik, sehingga korupsi tidak bisa diberantas sampai ke akarnya. Poin kelima, masalah dokumen dan legalitas. Yang tidak kalah penting, polemik ijazah dan dokumen pendidikan yang sudah sering kita bahas sebelumnya juga masuk dalam penilaian. Bagi pandangan internasional, seorang pemimpin yang diduga memiliki dokumen bermasalah di awal sulit dipercaya integritasnya dalam mengelola uang rakyat. Kelima poin inilah yang disusun menjadi argumen utama di balik klaim presiden ke-7 paling korup di dunia tersebut. Jam 5:20 menit, jam 7:45 menit, bantahan keras, penilaian salah, tidak berdasar, dan politik. Tentu saja, penilaian seberat ini memicu reaksi balik yang sangat keras, baik dari pihak pemerintah, pendukung, hingga para ahli yang menilai penilaian itu keliru. Mari kita dengarkan sisi lain dari perdebatan ini. Pembela Jokowi menegaskan, penilaian ini tidak sah, tidak akurat, dan bermotif politik. Mereka menyoroti fakta bahwa tidak ada lembaga resmi dunia yang merilis daftar ini secara metodologis dan terbuka. Penilaian ini dianggap hanya kumpulan opini negatif dari pihak yang tidak suka, yang kemudian dibesar-besarkan. Mengenai poin-poin tuduhan, mereka memberikan penjelasan. Pertama, soal banyaknya kasus korupsi yang terungkap, pihak pembela justru melihatnya sebagai prestasi. Menurut mereka, banyaknya kasus yang diusut dan ditangkap justru bukti bahwa pemerintah serius memberantas korupsi, bukan bukti bahwa pemerintah korup. Artinya, hukum berjalan dan tidak menutup-nutupi. Kedua, soal nepotisme, mereka berargumen bahwa anak atau kerabat adalah warga negara biasa yang punya hak politik sama dengan orang lain. Menduduki jabatan dinilai murni karena dukungan rakyat dan kemampuan pribadi, bukan karena campur tangan ayah atau kerabat. Ketiga, terkait transparansi, mereka mengklaim bahwa era Jokowi adalah era paling transparan, di mana anggaran dan data pembangunan bisa dilihat publik. Pembangunan infrastruktur besar-besaran juga dianggap sebagai bukti uang negara digunakan untuk kemajuan bangsa, bukan dikantongi pribadi. Poin penting lainnya, korupsi di Indonesia sudah ada sejak lama, jauh sebelum Jokowi menjabat. Pembela berpendapat bahwa kondisi ini adalah warisan sejarah dan budaya, dan tidak adil jika ditimpakan semuanya ke satu orang pemimpin. Singkatnya, bagi pihak pembela, predikat paling korup itu adalah serangan tak berdasar untuk merusak citra. Padahal menurut mereka, Jokowi adalah pemimpin yang bekerja keras, bersih, dan berintegritas. Jam 7:45 menit, jam 10:10 menit. Jika kita melihat indeks persepsi korupsi dari lembaga resmi seperti Transparency International, posisi Indonesia memang belum membaik secara signifikan, bahkan sempat turun peringkat di masa pemerintahan Jokowi. Ini artinya, persepsi dunia terhadap korupsi di Indonesia masih buruk, dan karena Jokowi adalah pemimpin tertinggi, maka nama beliau yang paling disorot. Pengamat juga menyoroti soal definisi korupsi. Di dunia internasional, korupsi tidak hanya mencuri uang, tapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan kebijakan. Dalam konteks ini, banyak kebijakan besar pemerintahan Jokowi seperti perubahan undang-undang, relokasi ibu kota, hingga proyek strategis sering dikritik karena dianggap menguntungkan kelompok tertentu dan minim partisipasi publik. Hal-hal inilah yang masuk dalam kategori praktik koruptif dalam pandangan banyak pengamat internasional. Namun, pengamat juga mengingatkan, belum ada putusan hukum. Seberat apapun tuduhan, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan beliau bersalah korupsi, maka secara hukum beliau tetap dianggap bersih. Predikat korup masih bersifat penilaian moral dan politik, bukan vonis hukum. Jam 10:10 menit, jam 12:20 menit, dampak besar, citra bangsa dan kepercayaan publik. Klaim bahwa presiden kita masuk urutan ke-7 paling korup di dunia membawa dampak yang luar biasa besar, bukan hanya bagi pribadi Jokowi, tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Dampak pertama dan paling terasa adalah kerusakan citra Indonesia di mata dunia. Ketika pemimpin negara dianggap korup, maka negara itu sendiri dianggap berisiko. Ini bisa berpengaruh pada investasi asing, kepercayaan mitra dagang, hingga posisi tawar Indonesia di forum internasional. Dunia akan melihat Indonesia sebagai negara yang dijalankan dengan cara-cara korup. Dampak kedua adalah perpecahan di masyarakat. Isu ini semakin menajamkan jurang pemisah. Ada kelompok yang sangat percaya penilaian itu dan merasa kecewa berat,
merasa selama ini tertipu. Di sisi lain, ada kelompok yang merasa harga dirinya diinjak, merasa pemimpinnya difitnah, dan marah besar. Perdebatan ini terjadi di mana-mana, dari warung kopi hingga media sosial, dan sangat sulit disatukan kembali. Dampak ketiga adalah krisis kepercayaan pada institusi.